Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Sekarang kita akan menonton penjelasan karya-karya seni dari kelompok 5. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi kami kelompok 5 sedang mengikuti lomba yang kami dapat dari Twitter dengan tema mental health yang diselenggarakan oleh Universitas Setiabudi Fakultas Psikolog. Jadi kenapa sih kita milih lomba ini? Karena sebagian kita tahu bahwa mental health itu pasti penting. Apalagi nih sekarang udah zaman modern yang pasti banyak sekali faktor dari manapun itu yang akan mempengaruhi mental health kita. Nunggu apa lagi nih? Kita lihat yuk karya yang pertama. Nah, di sini ada poster yang telah saya buat dengan tema self-acceptance. Di sini ada 2 cara dan 2 manfaat. Yang pertama itu caranya menerima kekurangan dengan self-acceptance sebagai awal untuk mengembangkan diri. Kalian bisa secara perlahan mulai menerima kekurangan kalian dan melihat hal-hal positif dari diri kalian. Yang kedua, memulai self-acceptance dengan bikin daftar kelebihan dan kekurangan diri. Beberapa kalian pasti nggak sadar dengan kelebihan dan kekurangan diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa tanya-tanya sama orang sekitar. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan dalam menghadapi kritik ataupun tanggapan dari orang lain. Yang kedua, lebih mudah untuk berkembang jika sudah tahu di mana letak kekurangan diri kalian sendiri. Nah, berikut penjelasan dari poster saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poster saya yang menggunakan subtema self-acceptance. Apa itu self-acceptance? Nah, jadi self-acceptance ini adalah proses untuk menerima diri sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat posternya. Melalui poster ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk bisa mencintai dan menerima diri kita sendiri. Poin yang pertama adalah stop comparing, yang artinya berhenti membanding-bandingkan. Jadi, untuk bisa mencintai dan menerima diri sendiri, kita harus bisa berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan lebih fokus untuk bersyukur terhadap diri sendiri sebagai anugerah dari Tuhan. Poin yang kedua adalah do not worry about others' opinions, yang artinya kita tidak perlu khawatir atau terpengaruh dengan opini buruk orang lain, bahkan akan jauh lebih baik jika opini tersebut kita pakai sebagai salah satu motivasi kita dalam memperbaiki diri. Dan poin yang ketiga adalah forgive yourself atau memaafkan diri sendiri. Untuk bisa menerima diri sendiri, kita harus bisa belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Self-forgiveness ini akan baik jika pelaku menebus kesalahan tersebut dengan berusaha memperbaiki diri. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai poster saya. Poin penutup bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua yang kita miliki dan do not quit untuk selalu mencintai diri sendiri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan poster yang saya buat. Self-esteem adalah satu aspek yang dinilai penting dalam dunia psikologi. Dengan adanya self-esteem, seseorang bisa lebih percaya dengan diri sendiri, mencintai diri, menghargai diri, dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 1. Berhenti membandingkan diri. Jika kamu merasa ada yang salah atau kurang dari dirimu, evaluasilah dirimu sendiri tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. 2. Memiliki tujuan hidup. Dengan adanya tujuan hidup, kamu akan semangat untuk mencapai tujuan hidup serta rencana-rencana yang kamu rancang. 3. Kenali diri sendiri. Kamu adalah satu-satunya orang yang sangat mengenali diri kamu sendiri. Kenali lebih dalam diri kamu, cari tahu potensimu, dan cari tahu juga kekuranganmu. Kerahkanlah semua tenaga dan pikiran untuk mempelajari hal baru. Sekarang saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat dengan subtema self-esteem. Saya ingin memberitahukan dampak jika kita mempunyai self-esteem yang rendah. Yang pertama, produktivitas akan menurun. Produktivitas sangat bergantung pada self-esteem yang kita miliki.
Jika hal ini rendah, otomatis produktivitas akan ikut menurun. Yang kedua, menjadi lebih pesimis. Seseorang dengan penghargaan diri yang rendah juga akan lebih sensitif terhadap kritik. Akibatnya, kritik akan dianggap sebagai sebuah penghambat alih-alih indikator untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, takut terhadap tantangan. Seseorang dengan self-esteem yang rendah akan cenderung lebih enggan mencoba tantangan baru, karena mereka merasa kurang percaya terhadap kemampuan dirinya. Yang keempat, mempengaruhi orang sekitar. Rendahnya self-esteem tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, namun juga mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Dampak dari penghargaan diri yang rendah dapat memicu orang di sekitar untuk merasakan hal yang sama. Rendahnya penghargaan diri tidak hanya akan menghancurkan kepercayaan terhadap diri sendiri, namun juga kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Sekian poster yang telah saya buat. Terima kasih. Hai teman-teman, jadi saya di sini akan menjelaskan poster buatan saya dan memberitahu informasi tentang apa itu resiliensi. Kalau teman-teman belum dengar, resiliensi itu adalah kapasitas tentang kemampuan seseorang untuk menerima berbagai masalah yang telah atau sedang dihadapi seseorang di dalam sepanjang hidupnya. Sebelum itu, saya akan jelaskan arti gambar yang di tengah ini. Kalau teman-teman lihat, ada gambar orang yang menahan beberapa balok besar. Jadi dapat saya artikan bahwa itu adalah orang yang mempunyai beban yang cukup banyak, tetapi ia tetap bisa menahan beban yang akan datang terus-menerus. Maka di sini ada 5 cara untuk beradaptasi dengan masalah. Pertama, emotional intelligence atau kecerdasan buatan adalah kemampuan kita untuk memahami emosi diri kita sendiri maupun orang lain. Dengan tidak membiarkan keadaan menguasai kita dan menahan kita dapat bangkit mengatasi masa percobaan. Kedua, energy management adalah cara untuk menyadari seberapa banyak energi mental dan fisik yang kamu miliki untuk melakukan aktivitas yang telah direncanakan. Nah, dengan itu, kamu dapat menyediakan waktu luang untuk mengembalikan energi sebelum bekerja dan tidak overpower. Ketiga, hubungan sosial. Hubungan sosial ini penting karena ketika kita berbicara dengan orang, dapat membantu mengurangi stres saat berada di bawah tekanan. Keempat, purpose follows strength. Orang-orang yang ingin meningkatkan resiliensi pasti mempunyai tujuan untuk berubah, nilai untuk kualitas hidupnya, dan akan mempunyai kekuatan untuk mengatasi tantangan. Terakhir, perspektif. Jika perspektif kita terlalu negatif terhadap masa yang akan datang, itu akan membuat kita merasa terbebani. Jadi itu yang dapat membangun resiliensi, bijak dalam menghadapi masalah. Segala masalah yang datang itu merupakan pengingat untuk memperkuatkan diri, supaya kamu lebih bisa beradaptasi dan dewasa dalam menghadapi cobaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, keren banget. Kasih pose dulu dong buat teman-teman kita. Nah, keren-keren banget ya karya-karyanya. Nah, segitu dulu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.